aku Diana Permatasari dari Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Saat ini aku sedang melaksanakan kuliah kerja nyata di wilayah domisiliku, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, yang kini disebut KKN Pulang Kampung. KKN Tim 2 Undip 2021 mengusung tema sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs melalui kuliah kerja nyata. Salah satu program kegiatan KKN aku kali ini adalah membuat video profil desa dengan tema menggali sejarah wilayah Mauk. Ada sejarah apa sih di Mauk? Mauk merupakan wilayah Kabupaten Tangerang bagian utara. Kini Mauk menjadi sebuah wilayah kecamatan. Menurut sejarahnya, dahulu di masa kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berpusat di Batavia mengubah sistem pemerintahan di mana kota Batavia dan sekitarnya termasuk wilayah Jakarta Priangan disebut Keresidenan Batavia dan memberi sebutan Afdeling sebagai wilayah administratif di bawah Keresidenan. Tangerang menjadi salah satu afdeling di wilayah Keresidenan Jakarta dan sekaligus merangkap sebagai ibu kota distrik. Wilayah Tangerang terdiri dari 3 distrik, yakni Distrik Tangerang Timur, Distrik Tangerang Selatan, dan Distrik Tangerang Utara. Hingga tahun 1880-an, masing-masing distrik disebut sebagai Distrik Tangerang, Distrik Balaraja, Distrik Mauk, dan Distrik Curug. Oleh karena itu, ada beberapa bangunan peninggalan Belanda yang hingga kini masih ada dan sudah beralih fungsi, salah satunya kantor Pegadaian Mauk yang menjadi tempat penyekapan pahlawan nasional Otto Iskandar Dinata sebelum dieksekusi oleh Laskar Hitam. Selain itu, juga terdapat bangunan kelenteng Cosukong yang merupakan kelenteng tertua di Banten yang didirikan sejak abad 18. Penamaan daerah Mauk memiliki sejarah asal-usul dari seorang pejuang Tionghoa. Mauk terletak di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Secara geografis, Mauk terletak di bagian utara Tangerang. Penduduknya berasal dari suku Jawa, Sunda, Betawi, dan Tionghoa. Suku Sunda merupakan suku asli yang telah lama menempati daerah Mauk. Karena jika dilihat dari sejarahnya, daerah Mauk dahulunya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Sedangkan suku Jawa Banten, Betawi, dan Tionghoa merupakan penduduk pendatang. Karena penduduk yang heterogen, asal-muasal nama daerah pun semakin beragam. Ada yang berpendapat bahwa nama daerah Mauk ini diambil dari nama seorang Pangeran Mas Kalimangun Jayakusuma yang nantinya mendapat gelar Ki Buyut Mauk, yakni seorang pejuang pembela kebenaran di Tatar Tangerang Utara yang juga merupakan kakak dari Nyi Mas Melati. Menurut bahasa aslinya, arti kata Mauk adalah seorang yang mabuk cewek. Penduduk sekitar menamai daerah Mauk karena terinspirasi dari nama Ki Buyut Mauk yang tertulis pada makam keramat yang ada di desa Mauk Barat. Pendapat lain mengatakan bahwa nama daerah Mauk diambil dari nama seorang pejuang bernama Mauk yang berasal dari Tionghoa. Beliau bersama-sama dengan seluruh rakyat berjuang melawan penjajah Belanda. Untuk mengenang jasanya, maka daerah ini diberi nama Mauk. Terlepas dari asal-muasal nama daerah Mauk, wilayah ini pernah menjadi saksi gugurnya pahlawan nasional yakni Otto Iskandar Dinata. Otto Iskandar Dinata lahir di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada tanggal 31 Maret 1897 dan wafat di Mauk, Tangerang, Banten pada tanggal 20 Desember 1945 di usia 48 tahun. Beliau juga sempat menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet Pertama Republik Indonesia tahun 1945. Otto Iskandar Dinata diangkat sebagai pahlawan nasional yang diberi julukan Si Jalak Harupat.
Sebelum kematiannya disebutkan bahwa Otto Iskandar-Dinata diculik oleh anggota Laskar Hitam Tangerang. Otto dibawa ke rumah tahanan Tanah Tinggi dan mendekam selama 5 hari dari tanggal 10 hingga 15 Desember 1945. Setelah itu, beliau dipindahkan ke rumah tahanan di Mauk yang kini sebagian dari bangunannya telah direnovasi menjadi kantor Pegadaian Mauk. Pada tanggal 20 Desember 1945, Otto Iskandar-Dinata dieksekusi oleh anggota Laskar Hitam yang beranggotakan Mujitaba, Usman, Mukri, dan Enjon. Beliau dieksekusi tepatnya di Kampung Pelalangan, Desa Ketapang, Kecamatan Mauk. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab kematian Otto Iskandar-Dinata. Namun ada beberapa versi yang mengatakan bahwa Otto diculik oleh Laskar Hitam yang bermarkas di Tangerang. Selain itu diungkapkan oleh Iip D. Yahya dalam buku Otto Iskandar-Dinata The Untold Story 2017 bahwa anggota Laskar Hitam termakan desas-desus yang disebarkan agen-agen Nika bahwa Otto merupakan mata-mata Belanda. Tujuan Nika adalah menyingkirkan orang-orang yang dianggap menghalangi upaya rekolonisasi Belanda. Dan versi lain juga mengatakan bahwa Otto dituduh menguasai 1 juta gulden yang didapat dari seorang perwira Jepang bernama Ichiki Tatsuo, yang mana uang tersebut berasal dari dana rampasan perang ketika Jepang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia. Kini perjuangannya dikenang dalam Tugu Mauk yang berada di perempatan Kecamatan Mauk dengan bentuk 3 orang yang sedang mengangkat perisai api untuk menghormati pahlawan Otto Iskandar-Dinata yang kini disebut dengan Tugu Otista. Kelenteng Chosu-Kong terletak di pesisir Tanjung Kait. Kelenteng ini dibangun sekitar abad ke-18 atau tepatnya tahun 1792 oleh warga keturunan Tionghoa yang merupakan imigran dari Kabupaten Ansi di Provinsi Hokkien, Cina oleh Inspektur Lim Tiangpa yang merupakan orang Cina terkaya pada masa itu. Beliau membeli tanah yang di atasnya dibangun kelenteng yang diberi nama Chosu-Kong. Nama saya Wanci sebagai karyawan kelenteng Chosu-Kong Tanjung Kait. Nah, kalau kita ambil dari pagi hari ini, untuk persembahyangan masih bisa lah. Nah, kalau untuk mengenai wisata juga masih terbuka, cuma masih agak terbatas jumlah pengunjungnya. Ya. Dan kalau mengenai kita ambil dari sejarahnya kelenteng Chosu-Kong ini, kalau kita gali tentang sejarah itu dari tentang meletus Gunung Krakatau tahun 1883. Nah, di situ terbit berbagai sejarah-sejarah dari kelenteng Chosu-Kong yang terletak di desa Tanjung Anom ini, yaitu berupa tentang angkat Chosu-Kong yang ada di posisi dalam. Beliau sebagai tuan rumah dari kelenteng ini. Sejarah beliau diambil dari sejarah tragedi Krakatau itu. Juga banyak sih kalau kita ambil dari sejarah-sejarah yang lain gitu. Jadi di sana juga ada posisi tuan rumah sebelah kanan Tongjo Tekengsin. Kita pertama sana ya. Bangunan kelenteng ini tidak dibuat menghadap ke laut yang jarak ketepiannya sekitar 200 meter. Bangunan ini justru dibuat menghadap ke arah barat. Ini agaknya tidak lazim karena biasanya kelenteng dibuat menghadap laut atau membelakangi gunung. Di atap bangunan utama Chosu-Kong juga tidak terdapat patung sepasang naga yang tengah memperebutkan mustika, serta tidak ada burung hong. Kelenteng ini terkesan sederhana jika tampak dari luar. Altar utama kelentengnya digunakan untuk bersembahyang bagi Kongco Chosu-Kong, seorang tabib dari zaman dinasti Song yang sering menolong orang sakit tanpa meminta imbalan. Ia digambarkan dalam posisi duduk di atas singgasana.
Cho Sukong lahir dengan nama Tan Chiu Eng. Itulah mengapa kelenteng Cho Sukong tidak dibuat menghadap ke laut. Karena tuan rumahnya bukanlah Tian Xiang Sibo, Dewi Pelindung para laut. Dan kelenteng Cho Sukong juga tidak didirikan oleh pelaut, melainkan petani tebu keturunan Tionghoa yang tinggal di Mauk. Salah satu tempat pemujaan utama di dalam kelenteng Cho Sukong ini adalah altar Hok Tek Cheng Sin, yakni dewa bumi yang dipuja oleh orang untuk mempermudah dan memperlancar mengalirnya rezeki bagi para pendatang dan para petani. Rupang dewa bumi diapit oleh sepasang lilin merah raksasa yang terdapat simbol Konghucu, yakni Yin dan Yang, Patkwa, serta bentuk seperti labu bersayap dengan untaian anggur di lehernya. Di samping kanan dan kirinya terdapat altar Mbah Rahman dan Mpe Dato serta altar bagi Dewi Neng. Dewi Neng merupakan seorang pribumi di Tanjung Kait yang konon merupakan anak dari Cho Sukong. Dahulunya, Mbah Rahman adalah seorang jawatra terkenal di Tanjung Kait. Sedangkan bagian belakang kelenteng Cho Sukong ini terdapat altar pemujaan Buddha. Terletak di dalam bangunan Dharmasala yang dibuat setengah terbuka, dipisahkan dengan sebuah halaman terbuka dari bangunan induk.